Baik, saya lanjutkan lagi. Kalau tadi kita sudah bicara mengenai ukuran pemusatan, ada rata-rata, modus, median, kuartil, desil, dan persentil. Ukuran pemusatan itu menunjukkan satu nilai yang berpusat pada satu titik tertentu. Maka selanjutnya kita bahas mengenai ukuran penyebaran. Kalau ukuran penyebaran ini gunanya untuk melihat seberapa jauh data atau pengamatan kita itu menyebar dari nilai rata-ratanya. Untuk ukuran penyebaran, yang pertama ada yang disebut dengan variansi atau ragam. Variansi atau ragam itu disimbolkan dengan, ini dibacanya dengan sigma kuadrat atau tau kuadrat, atau disebut juga dengan S kuadrat. Keduanya ini merupakan ragam ataupun variansi, tetapi perbedaannya adalah pada penggunaannya. Sama dengan sama dengan X bar dan mu. X bar tadi adalah rata-rata untuk sampel, mu adalah rata-rata jika datanya adalah dari data populasi, maka variansi atau ragam juga sama. Tau kuadrat ini adalah variansi atau ragam jika data pengamatan dari populasi, sementara S kuadrat ini jika data pengamatannya adalah dari sampel. Nah, ragam populasi yang jumlahnya terhingga ada katakanlah X1, X2, X3, dan seterusnya sampai dengan Xn, maka ini bisa dihitung dengan tau kuadrat, itu adalah selisih kuadrat dari nilai tengah atau data pengamatan ke I dikurangi dengan nilai rata-ratanya dikuadratkan dibagi dengan jumlah datanya. Jadi ada berapa banyak datanya? Kalau datanya ada 10, berarti kalau begitu data pertama dikurangi rata-rata dikuadratkan, ditambah dengan data kedua dikurangi dengan rata-rata dikuadratkan, ditambah dengan data ketiga dikurangi rata-rata dikuadratkan, dan seterusnya sampai dengan data ke-10. Maka inilah variansi atau ragamnya. Tapi untuk sampel rumusannya sedikit berbeda saja. Jadi rumusannya kalau untuk ragam atau variansi sampel, pembaginya adalah n-1, sementara rata-ratanya itu bukanlah mu, beda dengan yang tadi. Ini rata-ratanya mu. Kenapa? Karena kan ini adalah populasi, sementara rata-rata di sini adalah X bar, yaitu rata-rata sampel. Jadi untuk bisa menghitung ragam, baik populasi, baik tau kuadrat ataupun S kuadrat, baik untuk populasi ataupun sampel, maka kita harus hitung dulu terlebih dahulu nilai rata-ratanya. Nah, untuk ragam atau variansi yang terletak dalam distribusi frekuensi, maka kita tinggal hitungkan saja, gunakan rumus ini. Nanti kita akan lihat bagaimana aplikasinya pada contoh berikut ini. Tapi sebelumnya kita lihat lagi ada yang disebut dengan simpangan baku atau standar deviasi. Bedanya yang tadi tau kuadrat, di sini adalah tau ataupun S. Jadi standar deviasi ataupun simpangan baku ini dibaca dengan tau, ini dibaca dengan S. Ini adalah untuk populasi, ini jika datanya adalah data sampel. Rumusannya juga sama, di sini hanya menambah akar saja. Jadi kalau kita udah hitung variansi, untuk menghitung standar deviasi atau simpangan baku cukup diakarkan saja variansinya. Nih contohnya. Ini adalah nilai yang diberikan oleh 6 juri pada satu pertandingan nih masing-masing. Hitung variansi dan standar deviasinya. Maka kita harus hitung dulu rata-ratanya. Jika ini adalah jurinya ada 6, berarti ini adalah populasi kan? Karena populasinya jurinya memang ada 6, berarti ini adalah populasi. Tapi kalau jurinya ada 20, tapi dari 6 juri nilainya ini, berarti yang kita hitung adalah X bar, sampel artinya. Tetapi di sini jurinya hanya 6, populasinya berarti adalah 6, maka rata-ratanya kita tinggal hitung, jumlahkan semua nilai yang diberi oleh juri dibagi dengan jumlah jurinya. Maka nilai rata-ratanya adalah 7. Maka kalau kita mau hitungkan variansinya itu adalah ini XI dikurang mu, yaitu data pengamatannya dikurang dengan rata-ratanya. Data pengamatannya dikurang dengan rata-rata untuk setiap pengamatan. Pengamatannya tadi ada 6. Nih, berarti pengamatan pertama dikurangi dengan rata-rata, dikuadratkan, ditambah dengan pengamatan kedua, dikurangi rata-rata, dikuadratkan. Data pengamatan pertama adalah 7 nih.
maka berarti 7 dikurang 7 dikuadratkan, 7 ini adalah rata-rata. Jadi data pertamanya 7, X1 nya 7, 7 dikurang 7 ini dia 0 kuadrat, ditambah dengan data keduanya adalah 5 dikurangi dengan 7 dikuadratkan min 2 kuadrat, kemudian 9 dikurangi dengan 7 dikuadratkan 2, kemudian 7 dikurangin 7 dikuadratkan, ini dia 0 kuadrat, kemudian 8 dikurangin 7 dikuadratkan, ini dia, kemudian 6 dikurangin 7 dikuadratkan, ini dia. Maka variansinya adalah 5/3. Tetapi untuk menghitung standar deviasinya tinggal diakarkan saja. Akar dari 5/3 yaitu 1,29. Jadi 1,29 ini menunjukkan penyebaran data pengamatan dari nilai rata-ratanya. Semakin besar nilai variansi sebenarnya semakin tidak baik. Itu menunjukkan bahwa data pengamatan kita mempunyai range atau rentang yang sangat besar terhadap nilai rata-ratanya. Oke, yuk kita lanjutkan lagi bagaimana ini untuk sampelnya, penggunaan rumusan yang sampel. Ini ada harga kopi dari 4 toko kelontong yang diambil secara acak. Artinya sebenarnya tokonya bukan ada 4, tetapi tokonya bisa jumlahnya lebih banyak dari 4, sampelnya hanya 4 saja. Maka berarti yang kita akan hitung di sini adalah variansi untuk sampel. Karena hanya diambil 4 toko saja. Maka harganya masing-masing ada $12 atau 12 sen, 15 sen, 17 sen, 20 sen. Untuk menghitung ragamnya, maka formulanya berubah sedikit. Formula yang kita gunakan adalah ini dia, N kurang 1. Tetap, kemudian yang dihitung bukan mu tetapi X bar. Kenapa? Karena sampel ini. Rata-ratanya dijumlahkan dibagi 4, ini dia. Maka nilai pengamatan ini dikurangi dengan rata-rata dikuadratkan, 12 kurang 16 kuadrat, 15 kurang 16 kuadrat, 17 kurang 16 kuadrat, 20 kurang 16 kuadrat, dan seterusnya. Maka inilah variansinya, yaitu 34/3. Maka simpangan bakunya adalah akar dari 34/3. Ini menunjukkan penyimpangan dari nilai rata-ratanya. Penyimpangan apa? Penyimpangan data ini dari nilai rata-ratanya. Selanjutnya, bagaimana menghitung ragam dan standar deviasi dari data yang sudah disajikan dalam distribusi frekuensi. Untuk menghitung rata-rata, kita perlu yang namanya FI kali XI, ya, FI kali XI, ya, FI kali XI, ini FI kali XI, FI kali XI, FI kali XI, dan seterusnya. XI dari mana? Saya ingatkan kembali, XI itu adalah nilai tengah, yaitu dari ini ditambah ini dibagi 2, atau batas kelas bawah ditambah batas kelas atas dibagi 2. Ini dia. Ini dikalikan masing-masing. Kemudian untuk menghitung ragam dan standar deviasi, kita butuh ini, sigma dari FI dikurang XI, sigma dari FI dikali XI kurang X bar dikuadratkan. Maka kita hitung satu-satu dulu, hitung dulu nilai ininya, kemudian hitung lagi nilai ini kuadrat, kemudian dikali. Ini XI kurang X barnya. Dari mana nilai X bar? Ya, kita harus hitung dulu nilai X barnya. Nilai X bar bisa dihitung dengan cara apa? Ini dia, sebelumnya kita sudah pelajari. X bar adalah sigma dari FI XI dibagi dengan FI. Sigma FI XI-nya itu adalah, ini dia. Ini, nilai ini. Kumulatif dari perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah. Dibagi dengan 80, maka ini nilai rata-ratanya, 76,6. Sehingga kalau begitu XI dikurangin X bar berarti adalah 35,5 dikurangi 76,6, 45,5 kurangi 76,6, 55,5 kurangi 76,66, dan seterusnya. Ini nilai kuadratnya, ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, dan seterusnya. Ini adalah hasil ini dikali dengan ini. Ini dikali ke sini, ini dia. Ini dikali 2, ini dia. Ini dikali frekuensi, ini dia, dan seterusnya. Maka sigmanya adalah ini. Sehingga kita bisa hitung ragam dengan hasil dari sigma ini tadi. Ini. Karena ini adalah sampel, data ini adalah data diambil dari sampel, maka pembaginya adalah N kurang 1, 79. Maka ini ragamnya. Sementara standar deviasi atau simpangan bakunya adalah akar daripada ini.
maka penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya itu adalah 13,07. Sekian penjelasan saya. Ini ada latihan yang sebelumnya kamu sudah coba kerjakan, silahkan diselesaikan. Buatkan tabel distribusi frekuensinya, gambarkan histogramnya, kemudian coba simpulkan apakah datanya terdistribusi normal atau enggak. Bagaimana cara menyimpulkannya? Jika kurva yang terbentuk adalah terbentuk seperti gunung atau seperti lonceng, maka datanya bisa kita katakan terdistribusi normal. Kemudian hitung nilai min, kemudian hitung nilai modus, median, nilai kuartil 1, desil 9 ataupun persentil 99 serta standar deviasinya. Silahkan dikerjakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.